Halo, selamat sore adik-adik pramuka Penggalang Pangkalan SD Mardiwana. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali di dalam perjumpaan. Pada sore hari ini kita akan nanti membahas di dalam SKU itu. Untuk itu kita awali dengan kita menyanyi dulu ya. Selamat jumpa, selamat jumpa, selamat jumpa kawanku. Apa kabar, apa kabar, apa kabar kawanku? Gembira, gembira, ya senenge, senenge, hora hore rio. Senenge, ayame, hem. Oke, mari kita ambil sikap siap. Kita akan hormat kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, bendera pramuka. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita awali dengan berdoa. Dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, Engkau telah menuntun membimbing adik-adik pramuka Penggalang dengan penuh ketekunan, dengan penuh kedisiplinan. Berkatilah adik-adik kami di dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah, pada sore hari ini kakak akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang untuk mencapai dalam persyaratan kecakapan umum, yaitu nanti penggalang ramu. Kakak pada sore hari ini akan menyampaikan, yaitu menjelaskan tentang emosi. Untuk itu mari kita ikuti materi yang akan kakak sampaikan. Perkembangan emosi anak untuk sekolah dasar. Nah, emosi yang dimaksud di sini apa ya? Perkembangan emosi anak usia sekolah dasar oleh Nur Yaningsih Vivi Puspita Putri Retno Vela. Pengertian emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleksi, dapat berupa perasaan, pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Ketiga, perkembangan emosional anak usia antara 5 sampai 12 tahun. Nah, usia anak-anak sekolah dasar begitu. Pada usia 5 sampai 6, anak mempelajari konsep pembelajaran kaidah dan keadilan dan rahasia, aturan yang berlaku, rasa malu dan bangga. Anak usia 7 sampai 8 tahun mulai mengatur. Nah, kamu harus gini, kamu harus begini ya. Anak usia 9 sampai 10 tahun emosional. Gampang, bentar-bentar, kadang tersinggung. Bagaimana itu mengatasinya? Pada usia 11 sampai 12 tahun, penilaian baik, buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Yang keempat, karakteristik emosi anak, yaitu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Jadi emosinya nggak sampai berkepanjangan. Terlibat lebih lebat dan kuat, sok jagoan. Ya. Bersifat sementara dan dangkal. Ya, tadi tidak lama tadi. Lebih sering terjadi. Dapat diketahui dengan jelas dan tingkah lakunya. Itu karakteristik emosi anak. Jadi hanya sesaat saja. Tidak ada yang dendam-dendaman. Nah, sekarang jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi itu antara lain frustasi, duka cita, afeksi atau iri hati, sayang, marah, bangga, gembira, sebal, cemburu, takut, khawatir. Itu adalah jenis-jenis emosi. Yang keenam adalah
faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak, yaitu perkembangan intelektual, perkembangan kelenjar endokrin, faktor kematangan dan belajar. Itu meliputi pola asuh orang tua, kadang anak yang bersama orang tua lengkap dengan anak yang yatim piatu atau dengan saudara berbeda. Pengalaman traumatik, temperamen, jenis kelamin, usia, perubahan jasmani, dan keadaan anak. Itu merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Nah, sekarang masalah-masalah yang muncul dalam perkembangan emosi anak, yaitu kebrutalan atau keberingasan, gangguan kecemasan, takut sekolah, depresi pada masa kanak-kanak. Itu merupakan masalah-masalah yang muncul. Kadang takut karena mungkin pernah dipalak atau mungkin pernah dibully, sehingga di situ anak itu ada gangguan kecemasan atau takut ke sekolah. Ya. Nah, sekarang usaha-usaha yang dapat dilakukan orang tua dan guru untuk mewujudkan perkembangan emosi anak. Yang pertama, tenangkan anak, terutama saat ia marah atau tidak senang, dengan memeluk hangat, lembut tetapi erat, intonasi yang ritmis, dan kontak mata yang hangat. Jangan tegang atau khawatir, karena hal tersebut akan dirasakan olehnya dan semakin membuatnya tidak tenang. Berikutnya adalah cari cara interaksi yang bisa memancing keterlibatan, ekspresi wajah, bunyi sentuhan. Juga cari berbagai pendekatan, eksplorasi bersama-sama sampai menemukan cara mana yang paling disukai. Nah, itu tadi adalah materi yang kakak sampaikan dari penjabaran SKU nomor 5. Tadi tentang emosi ya. Nah, untuk Jumat depan kalian nanti akan semuanya mendapatkan tes, makanya materi yang sudah kakak sampaikan tolong kalian simak baik-baik, perlu dicatat, perlu dikembangkan. Kalau tidak jelas tanya ya. Nanti Jumat depan kalian ujian ya, materinya nanti akan disampaikan oleh Kak Aan Sutono, nanti akan membuatkan soal itu, dan nanti kalau kalian nilainya lebih dari 80 dinyatakan lolos. Nah, untuk itu makanya harus selalu mengikuti pelajaran itu di dalam kepramukaan. Sore hari ini itu materi yang utama yang kakak sampaikan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama dalam memberikan motivasi, semangat satu dengan yang lain. Kalian harus bisa menguatkan. Bagaimana? Untuk setiap kali kalian mengikuti materi online, tolong kalian mengenakan baju pramuka, videonya baru dipotret, laporkan ke KAAN, karena nanti akan didokumentasi. Sekali lagi, saat mengikuti materi kepramukaan dengan online, anak-anak harus mengenakan baju pramuka pula. Dan nanti kalian video bahwa kalian mengikuti materi pada sore hari ini. Juga itu merupakan tanda kehadiran. Karena apa? Di dalam kepramukaan sebagai pramuka penggalang nanti dikatakan rajin itu adalah minimal 8 kali mengikuti berturut-turut. Oke, itu jelas? Nah, kalau sudah jelas, kakak akhiri pertemuan sore hari ini dengan kita tutup dengan doa. Yuk kita nyanyikan lagu pantun pramuka ya. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasangkan lilin. Pramuka selalu disiplin. Lagi 1, 2, 3 dan 4.
Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasangkan lilin. Pramuka selalu disiplin. Mari kita tutup dengan doa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami ucapkan terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami, menuntun dan membimbing kami dalam kegiatan kepramukaan pada sore hari ini. Berkatilah kami untuk mengembangkan materi selanjutnya. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.